Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah, bersama teman-teman dan bersama guru. Tepuk semangat. Semangat. Satu lagi, tepuk SIT Nurul Fajri ya. Tepuk SIT Nurul Fajri. SIT Nurul Fajri memang oke. SIT Nurul Fajri memang oke. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini untuk bisa belajar bersama di pembelajaran virtual. Yang kita pelajari adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada tematik 3B subtema 2. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui manfaat hewan bagi manusia dan menguraikan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Nah, apa aja sih manfaat hewan bagi manusia? Yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lauk pauk, contohnya telur dan dagingnya. Ya, kita bisa memanfaatkan telur dan dagingnya itu dari ayam, bebek, burung puyuh. Lalu hewan yang dapat kita manfaatkan dagingnya untuk kebutuhan lauk yaitu sapi, kambing, ikan. Kemudian yang kedua, hewan bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan atau hewan kesayangan, contohnya kucing, kelinci. Yang ketiga, hewan dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan untuk kesenangan atau untuk hiburan atau hanya untuk sekedar hobi, contohnya ikan hias dipelihara di akuarium, burung kita ambil manfaatnya karena suaranya yang merdu, suaranya yang indah untuk hiburan kita. Yang keempat, dapat dimanfaatkan tenaganya, contohnya kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, kerbau, sapi dapat dimanfaatkan tenaganya untuk menarik bajak, untuk membajak sawah. Yang kelima, hewan dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Nah, ini kulitnya, contohnya kulit sapi bisa digunakan untuk beduk. Kulit kerang bisa dimanfaatkan untuk hiasan, bisa untuk kolase dari kulit cangkang atau untuk hiasan-hiasan yang lainnya, pernak-pernik yang terbuat dari kulit kerang. Kulit ular bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, untuk sepatu, bahan dasar sepatu, jaket, tas dan sebagainya. Yang keenam, hewan dapat dimanfaatkan untuk bahan pakaian, contohnya kulit domba bisa digunakan untuk bahan membuat pakaian yang tebal, jaket misalnya yang terbuat dari bulu domba. Kemudian ulat sutra, ya, pakaian ada yang bahan dasarnya terbuat dari ulat sutra, menghasilkan sutra, ulat menghasilkan sutra. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menguraikan pesan dalam dongeng. Nah, dongeng itu adalah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Ceritanya hanya sekedar cerita belaka, sungguhannya tidak ada. Nah,
termasuk dalam salah satu jenis dongeng yaitu fabel. Fabel itu dongeng yang tokohnya hewan. Lalu tokoh pelaku yang memerankan dalam sebuah cerita. Nah, ini sifat tokoh atau karakter tokoh, yaitu sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut dalam sebuah cerita. Misalnya sifat tokohnya itu pemalu, pemarah, licik, pemberani, suka menolong, iri hati, sombong, suka mengeluh, sabar, dan sebagainya. Nah, pesan moral atau amanat dalam dongeng yaitu nasihat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Misalnya tidak boleh durhaka terhadap orang tua, atau tidak boleh berburuk sangka, seperti itu. Selanjutnya, nah, kita sama-sama menguraikan cerita Caca yang rendah hati. Itu bisa kalian baca sendiri ya. Kalau Bu Guru bacakan nanti kelamaan. Terdapat di buku tematik juga ada ya, di 3B halaman 33 dan 34. Nah, ini kelanjutannya seperti ini. Nah, kita uraikan bersama-sama setelah kalian baca sendiri ya. Judul dalam dongeng tersebut atau cerita tersebut yaitu Caca yang rendah hati. Tokohnya adalah yang memerankan cerita tersebut. Ada Caca. Caca itu si capung. Kemudian sama Petra, si burung pipit. Nah, sifatnya, sifat tokoh di sini, sifat Caca yaitu sabar sama suka menolong. Tadi kan meskipun sudah dihina sama Petra, tapi ketika Petra tersangkut pas waktu balap lari, tapi Caca masih mau menolong. Lalu Petra sifatnya sombong, ya, dia merasa dirinya lebih lebar sayapnya, lebih besar, ya, sehingga dia memiliki sifat yang sombong. Pesan dalam cerita tersebut yaitu janganlah memiliki sifat sombong dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.